pentingnya kita untuk menyiapkan generasi yang akan datang ini betul-betul generasi yang cerdas, generasi yang mandiri, generasi yang tangguh, dan generasi yang tentu berakhlakul karimah. Untuk mencapai ini ternyata tidak mudah. Salah satu di antaranya adalah adanya isu kekerasan pada perempuan dan anak. Ini yang juga ternyata tidak mudah menyelesaikan kekerasan ini. Ternyata juga tidak cukup dengan adanya penindakan dari APK. Isu ini sudah menjadi nasional. Tetapi yang terpenting bagi sekalian, pertemuan hari ini dalam rangka untuk menyatukan pemikiran, untuk menyatukan satu pemahaman agar dalam penanganan dan dalam pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak ini betul-betul efektif dan efisien. Bagaimana teman-teman kami ini juga bisa membantu mengedukasi kepada masyarakat. Kejadian yang sering Bapak Ibu sekalian, kekerasan yang terjadi ini sebagian daripada orang tua atau keluarga mereka tidak mau melaporkan ke APK. Dinas Sosial dan P3A ini bergerak dalam rangka untuk bagaimana menormalisasi terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak ini, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti tidak punya persoalan yang pernah dihadapi. Ini yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan seperti itu. Yang kedua juga kaitannya dengan perkembangan teknologi, ya. Jadi teknologi ini mempengaruhi kita luar biasa, lebih daripada kita dibius ini, mempengaruhi kita, pikiran kita, mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi gaya perilaku kita. Ini pada anak kita, itu yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu bagaimana orang tua harus bijak menyikapi kondisi kecanggihan teknologi ini. Jadi berangkat dari teknologi inilah juga berdampak kepada munculnya adanya kekerasan pada anak APK. Kekerasan tidak ada faktor fisik, yang paling berat justru kekerasan yang berkaitan dengan psikis. Ini yang lebih berat pengobatannya. Kalau fisik sudah sakit luka dikasih obat sembuh, tapi kalau psikis ini perlu waktu dan perlu kesabaran, perlu ketelatenan untuk bagaimana merubah pikiran anak kita ini. Ini perlu waktu, ya. Jadi itu sekalian, hari ini kita akan melakukan FGD itu dalam rangka apa kira-kira yang bisa kita lakukan di Kabupaten Sampang ini agar kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa betul-betul kita cegah, ya, dan kalau ada kasus bisa ditangani dengan baik sehingga tidak meluas dan anak-anak kita ini sudah merasa merdeka untuk memenuhi kebutuhan hak-haknya sebagai seorang anak, dan orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan yang serba ini. Kejadian munculnya kekerasan akibat dari broken, tidak harmonisnya keluarga berdampak kepada anak. Ada yang sampai anaknya diungsikan, Pak, karena adanya
tidak harmonisasinya keluarga itu lebih baik diungsikan kepada saudaranya dengan maksud agar secara psikis mempengaruhi pada anak. Tapi tidak bisa juga, hati tidak bisa terpisah dengan orang tua. Fisik mungkin boleh berpindah, tapi hati tidak bisa. Nurani orang tua dan nurani anak tetap ada sambungan hati yang tidak bisa dilepaskan, dan itu mempengaruhi psikis. Ketika ini tidak tertangani, apa dampaknya? Mereka akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Mereka akan bertindak jika akan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan itu. Jadi keluarga yang harmonis, aman, nyaman, dan menyenangkan. Buatlah anak kita ini mengatakan ini, orang tua, guru utamaku. Bisakah kita mengatakan ini kepada anak kita? Selanjutnya yaitu kepada Kabid PPBA Sampang dan Kepala PTD Dinkes Sampang, Ibu Farah Alfi Sahro, kami persilakan. Lalu kepada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, kami persilakan. Lalu selanjutnya kepada perwakilan dari Capim Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kami persilahkan. Selanjutnya perwakilan dari Kemenak Kabupaten Sampang, kami persilahkan. Perwakilan dari Polter, kami persilahkan. Lalu selanjutnya pendamping PPA dari Banyuates, kami persilahkan. Perwakilan dari Muslimat NU Kabupaten Sampang, dipersilahkan. Lalu selanjutnya perwakilan dari Dinsos PPPA Sampang, kami persilahkan. Selanjutnya perwakilan dari Aisyah Kabupaten Sampang, kami persilahkan. Kodim sosial. Kodim sosial. Selanjutnya perwakilan dari pendamping PPA Jemik, kami persilahkan. Perwakilan dari Satgas PPKS Montera, kami persilahkan. Selanjutnya perwakilan dari Fatayat NU Sampang, kami persilahkan. Dan perwakilan dari Nasiatul IC Sampang.
kami persilakan. Perwakilan dari Dinsos Sampang, kami persilakan. Perwakilan dari pendamping PPA Kedungdung, kami persilakan. Selanjutnya perwakilan dari Forum Anak Sampang, kami persilakan. Perwakilan dari Dinsos BPPA Sampang, kami persilakan. Selanjutnya pendamping PPA Karangpenang, kami persilakan. Dan pendamping PPA Ketapang, kami persilakan. Selanjutnya yaitu pendamping PPA Ompen dan pendamping PPA Camplong, kami persilakan. Selanjutnya yaitu pendamping PPA Pangalengan dan perwakilan dari Volterra, kami persilakan. Selanjutnya perwakilan dari pendamping PPA Robatal dan perwakilan dari Volterra, kami persilakan. Selanjutnya, perwakilan dari pendamping PPA Sampang, kami persilakan. Selanjutnya, perwakilan dari Stikes Sukma Wijaya dan pendamping PPA Sukobana, kami persilakan. Sukobana. Selanjutnya perwakilan dari Volterra dan pendamping. Selanjutnya perwakilan dari pendamping PPA Selesai dan mahasiswa, perwakilan mahasiswa, kami persilakan. Selanjutnya perwakilan dari pendamping PPA Tampilangan dan pendamping PPA Topsun, kami persilakan. Selanjutnya perwakilan dari mahasiswa dan pendamping PPA Kabupaten Sampang, kami persilakan. Selanjutnya 2 orang perwakilan dari mahasiswa, kami persilakan. Pendamping PPA Kabupaten.